Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya mengoperasikan Microsoft Excel untuk kepentingan pengolahan data. Nah, jadi sebelum lanjut membahas bagaimana caranya membuat tabel, membuat rumus, perhitungan keuntungan dan kerugian melalui Microsoft Excel, saya akan mengajak kalian untuk mengenal menu-menu dan fitur dasar yang ada di Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja ke lembar kerja Microsoft Excel. Nah, ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel yang digunakan di video kali ini menggunakan Microsoft Excel versi 2016 ya. Meskipun misalnya ada yang menggunakan versi yang berbeda, namun sebenarnya dari tata cara pengoperasiannya tetap sama ya. Nah, kita langsung saja ke bagian yang pertama, bagian paling atas ini ya. Di sini tertulis book 1 strip Excel. Nah, ini adalah title bar. Title bar itu fungsinya untuk menampilkan judul file yang sedang dibuka. Ya. Nah, karena di sini merupakan lembar kerja baru di mana file ini belum pernah tersimpan, maka secara standar nama file yang digunakan di sini adalah book 1. Ya, ada dua nama yang ditampilkan di sini. Yang paling pertama sebelum tanda strip ini adalah nama file yang sedang dibuka, kemudian yang lagi satu ini yang berupa Excel ini itu menampilkan program yang sedang dibuka, yaitu Microsoft Excel. Baik, untuk selanjutnya itu adalah Quick Access Toolbar ya, dimana letaknya itu berada di satu deretan di sebelah kiri atas yang ini. Nah, dimana Quick Access Toolbar ini berisi tombol-tombol atau perintah-perintah yang paling sering digunakan untuk pengoperasian data di Microsoft Excel. Nah, jadi Quick Access Toolbar ini seperti shortcut ya, dimana fungsinya untuk mempercepat kerja saat pengolahan data di Microsoft Excel ya. Adapun perintah-perintah yang ada di Quick Access Toolbar ini bisa kita tambah atau kita kurangi ya dengan cara mengklik tanda panah ke bawah yang terletak di paling kanan ini ya. Kalian bisa klik ini, kemudian misalnya kita ingin menghilangkan perintah shift pada Quick Access Toolbar, maka kita tinggal klik ini, maka perintah shift menghilang atau tidak muncul lagi di sini ya. Untuk mengembalikannya, maka kita klik lagi tombol panah tersebut, kemudian klik perintah yang ingin kita tampilkan ya, seperti ini. Baik, selanjutnya itu adalah menu pokok yang ada di Microsoft Excel ya. Jadi pada Microsoft Office 2016 ada beberapa menu pokok yang bisa kalian temukan. Yang pertama itu adalah menu file, kemudian menu home, menu insert, menu page layout, menu formula, menu data, menu review, dan menu view. Nah, deretan menu-menu yang ada di sini inilah yang digunakan untuk pengolahan data pada Microsoft Excel ya, dimana masing-masing menu pokok ini memiliki fungsinya masing-masing, dimana akan dibahas pada video selanjutnya ya. Nah, kita ambil contoh saja pada menu home ya, ada grup clipboard, ada grup font ya yang biasanya digunakan untuk mengatur tampilan huruf, kemudian menu alignment, menu number, stylist, cell, dan editing ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengenal ciri khas yang ada di dalam Microsoft Excel, yaitu adanya baris dan kolom ya. Nah, jadi yang mana dinamakan dengan baris, yang mana dinamakan dengan kolom ya. Oke, silahkan diperhatikan. Nah, untuk yang di dalam Microsoft Excel yang dinamakan dengan kolom itu adalah yang tabel yang memanjang ke bawah seperti ini ya. Ini namanya kolom ya. Nah, misalnya ini adalah kolom pertama, kolom kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Nah, dalam Microsoft Excel penamaan kolom itu menggunakan penamaan huruf ya. Jadi kolom pertama itu disebut dengan kolom A, selanjutnya kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya
sampai habis ya. Nah, kemudian selain kolom itu ada juga yang namanya baris ya. Kalau kolom itu memanjang ke bawah ya, kemudian kalau baris itu adalah memanjang ke samping ya. Jadi yang ini dinamakan dengan baris ya. Kalau kolom penamaannya itu menggunakan huruf ya, kemudian kalau baris itu menggunakan angka ya. Jadi ini adalah baris 1, baris 2, yang ini adalah baris 9, baris 22, seperti itu ya. Nah, kemudian perpaduan antara kolom dan baris itu dinamakan dengan sel ya. Nah, yang dinamakan dengan sel ini adalah kotak-kotak yang seperti ini ya. Ini adalah sel, ini juga sel, ini adalah sel ya. Bagaimana sistem penamaan sebuah sel ya? Sel ini ya, ini adalah sel A1, artinya dia terletak di kolom A dan di baris 1 ya. Kemudian kita ambil contoh yang lain, misalnya yang ini ya. Ini adalah kolom F1 ya, dimana dia letaknya ada di kolom F di baris 1 ya. Jadi sel itu adalah perpaduan antara baris dan kolom ya. Kotak-kotak inilah yang disebut dengan sel. Baik, selanjutnya kalian akan mengenal yang namanya name box dan formula bar ya. Nah, yang dinamakan dengan name box itu adalah kotak kecil yang ada di sini ya. Ini namanya adalah name box ya. Fungsinya untuk menampilkan sel yang sedang kita aktifkan ya. Nah, misalnya saya sedang mengaktifkan sel B1 ya, maka di sini akan tampil sel B1. Kemudian saya mengarahkan kursor ke H1, maka di sini adalah kursornya adalah H1. Misalnya J9 yang di sini, nah di sini maka di name boxnya itu yang muncul adalah J9 ya. Jadi fungsi dari name box itu adalah untuk menampilkan sel yang sedang aktif ya. Nah, kemudian setelah name box itu ada yang namanya formula bar ya. Formula bar itu letaknya di sini ya, di kotak panjang ini, persegi panjang ini ya, dimana fungsinya untuk menampilkan teks yang ada di sel tersebut. Contohnya misalnya saya di sel D1, saya akan mengetik data baru ya. Nah, maka yang muncul di formula bar itu adalah ketikannya ya, data yang kita ketik di sel tersebut ya, formula baru. Kalau kita mengarahkan sel ke sel kosong ya, maka formula bar juga kosong, seperti itu ya. Jadi itu adalah fungsi dari formula bar, untuk menampilkan info data yang ada di sel tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya scroll bar ya. Scroll bar itu letaknya di sini, di paling kanan dan yang paling bawah ini ya, yang fungsinya digunakan untuk menggeser lembar kerja ya. Ada dua jenis scroll bar, dimana ada scroll bar yang menurun atau scroll bar vertikal, ada juga scroll bar yang ke samping, yang ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada namanya fitur zoom ya. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan tampilan lembar kerja kita agar kita bekerja dengan nyaman ya. Misalnya kalau kita ingin memperkecil ya, tampilan, kita bisa gunakan perkecil. Kemudian kalau kita ingin memperbesar tampilan, kita menggunakan zoom in dengan mengklik tanda tambah yang ada di samping ini ya. Jadi ini fungsinya untuk fitur zoom ya, memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja ya, diperkecil, diperbesar, seperti itu. Dan kalian bisa setting dengan ukuran yang sesuai dengan keperluan kalian, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya itu yang paling terakhir yang ingin saya bahas pada video kali ini, itu ada namanya dengan worksheet ya. Worksheet itu adalah lembar kerja ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai bekerja di sheet 1 ya, nah kalian bisa juga menambahkan lembar kerja baru dengan menambahkan tanda plus di sini ya. Nah, ini seolah-olah kita sedang membuat lembar kerja baru tapi dalam satu file yang sama ya. Misalnya
Ini adalah sheet 1, data baru. Ini adalah sheet 2, data 2. Seperti itu.